Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus perampokan rumah dengan terdakwa Muhammad Baihaqi, Febriano Fauzan, Muhammad Farhan Hamid, dan Indah Dianti akan segera dimulai. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta dan hadirin sidang agar menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu proses persidangan. Demi kelancaran proses persidangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikut adalah tata tertib selama persidangan. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, mengenakan pakaian yang sopan, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia atau seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Benda berikut ini tidak diperkenankan dibawa ke ruang sidang, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Majelis hakim dipersilahkan untuk memulai persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang memeriksa perkara pidana nomor 67/9-B/2023-PN-BGR. Atas nama Muhammad Baihaqi, Febriano Fauzan, Muhammad Farhan, dan Indah Dianti pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Muhammad Baihaqi, Febriano Fauzan, Muhammad Farhan, dan Indah Dianti dipersilakan masuk ke ruangan persidangan. Terdakwa silakan duduk. Mohon maaf yang mulia, di penasihat keberatan kepada terdakwa dihadirkan dengan memakai baju tahanan. Karena itu berarti terdakwa tidak diperkenankan secara bebas berada di ruang persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 154 ayat 1 KUHP. Keberatan yang mulia, karena terdakwa sudah menyatakan dan sudah terregister, maka terdakwa harus tetap memakainya. Hakim berkata, mulia, baju tahanan dilepas kami sidang apapun saat benar keterangan saksi terdakwa harus membuka baju tahanan lantaran nanti dilakukan secara psikis. Baik, saya akan bertanya apakah saudara terdakwa terganggu? Ada terganggu untuk kami kepada yang mulia. Baiklah, majelis hakim mengabulkan permohonan dari penasihat hukum dan mengizinkan terdakwa membuka baju tahanan itu. Namun, selesai sidang, baju harus dipakai kembali.
terdakwa sekalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara-saudara terdakwa, silakan maju dan menyerahkan identitas saudara-saudara. Hakim anggota akan memeriksa identitas saudara-saudara. Silakan jawab sesuai pertanyaan. Saudara baik Haki dan Febrian, silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, serta alamat secara bergantian. Dimulai dari saudara baik Haki, kemudian saudara Febrian, saya persilakan. Nama saya Muhammad Haki, angkatan lahir Bogor 13 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Perumahan Gria Keren, 24 nomor 15, Desa Kalicuren, Kecamatan Tegara. Nama saya Febri Fauzan, angkatan lahir Februari 2006, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Perumahan Kopat 14 nomor 17, Kecamatan Tegara. Saudara Farhan dan Indah, silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, serta alamat secara bergantian. Dimulai dari saudara Farhan, kemudian saudara Indah, saya persilakan. Nama saya Muhammad Farhan Hamid, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Mei 2006, jenis kelamin saya laki-laki, agama saya Islam, alamat Perumahan Sisa Panjang Rumai, Blok E2B nomor 9, Kecamatan Tegara. Nama saya Dewianti, tempat tanggal lahir Bogor 19 September 2006, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kampung Tetap Panjang, PT 2 RW 2, Desa Panjang, Kecamatan Tegara. Baik, para terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian, karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dan pasal 56 KUHP, apakah pada sidang hari ini saudara maju sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum terdakwa? Ya, yang mulia, kami dampingi penasihat hukum kami dari kantor Justice dan asosiatif, yaitu saudara Ilham Kurnia dan saudari Kenya Eka. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Itu yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, karena kami mau. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk keadilan. Surat dakwaan. Nomor registrasi perkara 6789-B/P/2023-PN-BGR. Dakwaan bahwa terdakwa Muhammad Baihaqi, Febrian Nur Fauzan, Muhammad Farhan dan Indah Dewianti pada hari Kamis 19 Oktober 2023 tepat pukul 12 WIB bertepatan di rumah korban, Perumahan Gria Blok A4 nomor 7, Desa Kalicuren, Kecamatan Tajengkalang, sebab tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan perampokan serta penyerangan kepada korban. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 KUHP dan pasal 56 KUHP. Terima kasih telah dibacakan surat dakwaannya. Bagaimana dengan para terdakwa? Apakah ingin mengajukan eksepsi? Saya serahkan semuanya kepada penuntut hukum kami yang ada. Oke, bagaimana dengan penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia atas sarannya. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan kali hukuman yang mulia, yang dimana para terdakwa tidak melakukan kekerasan terlebih terhadap para korban. Maaf Yang Mulia, kami keberatan karena pelapor kami, korban DJ mengalami luka tusuk di lengan sebelah kanannya. Itu sudah bisa dijadikan bukti bahwa korban mengalami kekerasan Yang Mulia. Apakah saudara penuntut umum bisa menghadirkan kedua korban dalam persidangan ini? Maaf Yang Mulia, kami hanya bisa
Silakan hadirkan korban dan putarkan video korban yang berada di rumah sakit Bayangkara tersebut. Baik Yang Mulia, kepada Saudari Nabila dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saya adalah korban dari perampokan rumah yang terjadi 1 bulan lalu. Ketika itu saya baru sampai di rumah saya sempat heran karena ada mobil lain yang parkir di depan gerbang rumah saya. Ketika saya masuk ternyata ada 3 orang asing yang memakai penutup muka. Saya belum sempat melawan tetapi saya sudah disekap dan lengan saya ada luka. Setelah itu saya tidak sadar lagi. Saudara Nabila, apakah betul Anda adalah korban dari perampokan rumah yang terjadi pada 1 bulan lalu? Betul Yang Mulia, saya adalah istri dari Julian yang menjadi korban juga atas perampokan tersebut. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa identitas Anda. Silakan Anda sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat Anda. Nama saya Najla Martina, tempat tanggal lahir Bogor 5 Maret 2006, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat Rumah Indria Kalisuren, Blok A 47, Desa Kalisuren, Kecamatan Raja Haram. Baik, silakan ceritakan kronologi yang terjadi sesuai yang saudara lihat waktu itu. Pada saat itu 19 Oktober 2023, tepat pukul 12 pada siang hari saya sedang berada di rumah bersama ART saya. Saat itu saya sedang tidur siang di kamar saya yang ada di lantai 2. Sedangkan suami saya berada di kantornya. Saya terbangun karena suara teriakan ART saya dari lantai 1. Saya keluar dan melihat ART saya yang takutan di lantai 1. Beliau berteriak sambil menunjuk ke arah belakang tubuh saya. Seseorang menodongkan pisau ke saya. Satu orang lagi menggeledah laki-laki di ruang tamu. ART saya dia tak berkutik ketakutan. Orang yang menodongkan pisau kepada saya mengancam akan melukai saya jika saya lapor polisi. Selang 10 menit kemudian suami saya pulang dan berkata, "Nabila, saya pulang, tapi karena saya dan ART saya disekap di lantai 2, jadi kami tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka kemudian." Dan ada bekas goresan di tangan saya akibat pisau yang ditodongkan kepada saya Yang Mulia. Apakah saudara datang ke sini bersama ART? Betul Yang Mulia. Baiklah, saya minta dihadirkan ART tersebut sebagai saksi oleh penuntut umum. Baik Yang Mulia, akan kami hadirkan. Kepada saudari saksi sebagai ART Ibu Nabila, dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Sebelum saudara memberikan kesaksian, saya minta saudara mengatakan dua kejadian yang saya bacakan. Baik. Saudara saksi, ikutilah hal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa identitas Anda. Silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat Anda. Nama Aditya Nastiti, tempat tanggal lahir Bogor 24 Juli 2006, agama Islam, jenis kelamin
di sini? Ada yang mulia, beliau ikut bersama kami untuk memberikan dukungan kepada kami. Silakan hadirkan tetangga korban penuntut umum. Siap yang mulia, saya hadirkan kepada saksi satu sebagai tetangga korban, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum saudara memberikan kesaksian, saya minta saudara mengatakan ulang janji yang saya bacakan. Saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa identitas Anda. Silakan Anda sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat Anda. Nama saya Lila Almas, tempat tanggal lahir saya Bogor 7 April 2007, agama saya Islam, jenis kelamin saya perempuan, pekerjaan saya pengusaha, alamat saya Perumahan Gria Blok A 4 nomor 8, Desa Kalisure, Kecamatan Tanjung Alam. Silakan ceritakan apa yang Anda ketahui tentang kejadian ini. Baik, terima kasih yang mulia. Saya adalah tetangga dari Ibu Nabila. Saya akan memberikan kesaksian seperti yang saya tahu. Memang pada saat itu saya sebelumnya sedang ngobrol dengan ART-nya Ibu Nabila. Setelah kejadian itu, saya hanya mendengar ada teriakan dari rumah sebelah, tapi saya tidak tahu lebih jauh tentang apa yang terjadi kemudian di dalam rumah Ibu Nabila. Tapi saya bisa memberikan bukti yang lain yang mulia. Apa yang dapat Anda berikan kepada kami sebagai alat bukti peradilan? Saya punya rekaman CCTV rumah bagian depan saya yang mulia. Di situ nampak jelas bahwa ada mobil Avanza hitam yang berdiri di situ. Dan tidak lama kemudian ada seorang tukang bakso yang tidak sengaja berhenti pas-pasan dengan keluarnya para pelaku tersebut yang mulia. Apakah saudari kenal dengan tukang bakso tersebut? Kenal yang mulia. Apakah dia ada di dalam persidangan kali ini? Ada yang mulia. Saya sengaja hadirkan untuk memberikan kesaksiannya. Silakan hadirkan orang tersebut dalam persidangan oleh penuntut umum. Baik yang mulia. Kepada saudara Syahrul Syawal, silakan memasuki ruangan persidangan. Sebelum saudara memberikan kesaksian, saya minta saudara mengatakan ulang janji yang saya bacakan. Saudara saksi, ikutilah apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, sebelum itu saya akan memeriksa identitas Anda. Silakan Anda sebutkan nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat Anda. Nama saya Syahrul Syawal, tempat tanggal lahir Bogor 2 November 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tukang bakso, alamat Kampung Jatiwangi nomor 17, Desa Sumpu, Kecamatan Rabu. Baik, silakan berikan kesaksian Anda seperti yang Anda tahu pada hari itu. Saya sebenarnya sudah melihat mobil itu 3 kali yang mulia. Mobil itu model Nabila juga adalah pelanggan setia saya. Saya merasa ada yang janggal dengan keberadaan mobil itu. Saya sempat melanjutkan berkeliling perumahan dulu untuk berjualan. Setelah saya lewat situ lagi, benar mobil itu berhenti di depan rumah Nabila dan saya pas dengan itu 3 orang memakai
penutup muka keluar dengan tas banyak, dan saya mencoba untuk mengamati dahulu yang mulia. Kemudian setelah mereka pergi baru saya berani masuk dan sudah melihat Pak Dani sudah pingsan di lantai 1 serta Ibu Nadila dan ART-nya tertinggi di lantai 2 bersamaan. Terima kasih untuk para saksi yang telah memberikan kesaksiannya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Atas dakwaan, eksepsi, tanggapan-tanggapan, serta kesaksian yang hadir dalam persidangan kali ini, kami meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan. Maka dengan ini, sidang kami tunda sementara untuk mempersiapkan putusan yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya, yaitu 1 minggu setelah sidang hari ini. Baik, kepada seluruh peserta sidang, berdasarkan keputusan Hakim Ketua, yaitu untuk keputusan sidang